Kemudian saya juga membawa peralatan seperti nasi biasa, nasi tim lunak, tim saring, kemudian lauk hewani, nabati, dicacah, dilumatkan, disaring dan sebagainya, susu, kemudian buah jeruk dan timbangan sebagai nanti alat untuk demonstrasi pembuatan MPASI. Setelah persiapan bahan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan MPASI, maka dilakukanlah penyuluhan dan demonstrasi tersebut dengan rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah pemberian soal pretest, kemudian penyuluhan stunting, kemudian penyuluhan sekilas tentang gizi ibu hamil, penyuluhan pemberian makan bayi dan anak pada usia 0-6 bulan. Dalam hal ini adalah tentang ASI eksklusif, kemudian posisi menyusui yang tepat, serta pelekatan yang baik. Kemudian penyuluhan pemberian makan pada bayi dan anak usia 6-24 bulan atau MPASI, kemudian demonstrasi pembuatan MPASI, kemudian pemberian post-test pada peserta, dan di sini adalah hasil MPASI dan contoh menu sekali makan pada ibu hamil. Untuk desa yang kedua adalah Desa Bangilan. Di sini juga melakukan kegiatan yang sama seperti Desa Sambiroto, dimulai dari pemberian pretest sampai dengan demonstrasi pembuatan MPASI dan mendapatkan hasil MPASI dari berbagai usia dan contoh menu sekali makan untuk ibu hamil. Untuk kegiatan keenam ini, yang desa selanjutnya adalah Desa Kalianyar, dimulai dari pemberian soal pretest sampai dengan demonstrasi pembuatan MPASI dan pemberian soal post-test. Dari kegiatan ini maka juga didapatkan yaitu undangan ibu hamil di kelas ibu hamil, kemudian notulen kegiatan, kemudian daftar hadir dan daftar penerimaan leaflet dan foto kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah Desa Wedi. Nah, di sini juga sama kegiatannya, dimulai dari pemberian soal pretest sampai dengan demonstrasi pembuatan MPASI dan pemberian soal post-test. Kemudian desa terakhir yaitu Desa Sembung, sama juga. Yang pertama adalah dimulai dari pemberian soal pretest sampai dengan demonstrasi pembuatan MPASI dan pemberian soal post-test. Ini adalah hasil dari praktik pembuatan MPASI dimulai dari usia 6 bulan, kemudian 6-9 bulan, kemudian 9-12 bulan, kemudian lebih dari 12 bulan atau 24 bulan, dan contoh menu sekali makan ibu hamil. Yang pertama adalah Desa Sambiroto, kemudian Desa Bangilan, Desa Kalianyar, dan selanjutnya adalah Desa Wedi dan Desa Sembung. Untuk kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Dari kegiatan ini saya melakukan rekapitulasi hasil dari pretest dan post-test peserta, yaitu saya jilid seperti ini, rekapitulasi hasil pretest dan post-test. Nah, ini adalah isian langsung dari peserta dari pretest dan post-test. Kemudian saya total dan saya rata-rata, ternyata dari pretest ini naik untuk nilainya ke post-test dari 68,64 menjadi 73,75. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil meningkat, yaitu mengerti akan pencegahan stunting melalui MPASI yang adekuat, dimulai dari frekuensi, kemudian jumlah, kemudian variasi, dan tekstur dari MPASI tersebut. Untuk hasil capaian pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan, dimulai dari tahap pertama hingga tahap ke-7, semua tercapai dari semua kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kepala Puskesmas selaku mentor. Dengan hasil capaian, mentor memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan aktualisasi mendapatkan persetujuan dan dukungan dari mentor dan coach. Yang ketiga adalah mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Kemudian yang kedua adalah kegiatannya menyiapkan materi dan membuat
SAP. Dari hasil capaiannya, alur penyuluhan lebih mudah dan terarah dengan adanya satuan acara penyuluhan. Kemudian materi penyuluhan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu membuat leaflet. Nah, hasil capaiannya ini adalah penyuluhan lebih mudah dipahami dengan menggunakan media. Kemudian leaflet dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta. Yang keempat adalah membuat soal pretest dan posttest. Hasil capaiannya adalah seluruh peserta antusias dalam mengerjakan soal dan seluruh peserta mengerjakan soal dengan tepat waktu. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kegiatan dengan bidan desa di Puskesmas Tanjung Harjo dengan hasil capaian yaitu seluruh petugas memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah menjaring masukan, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan agar program menjadi lebih baik. Yang ketiga, kolaborasi antar rekan kerja dapat terbentuk dengan baik. Kemudian untuk kegiatan yang keenam yaitu melakukan penyuluhan dan demonstrasi MPASI kepada ibu hamil dengan hasil capaian yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam pencegahan stunting melalui pemberian makan pada bayi dan anak sesuai rekomendasi yaitu ASI eksklusif pada usia 0-6 bulan serta MPASI pada usia 6-24 bulan. Yang kedua adalah menambah inovasi puskesmas dalam penanganan stunting. Yang ketiga adalah demonstrasi lebih mudah dipahami karena secara langsung menggunakan bahan makanan dan peserta mengerti pembuatan MPASI mulai dari frekuensi pemberian, jumlah atau porsi pemberian, tekstur pemberian MPASI sesuai umur dan variasi bahan makanan. Adapun penggunaan alat peraga boneka, peserta lebih mudah memahami tentang praktik bagaimana cara posisi menyusui yang baik, kemudian pelekatan yang baik saat menyusui. Yang ketujuh, kegiatannya adalah evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan dengan hasil capaian. Yang pertama adalah mendapatkan analisa masalah dan rencana tindak lanjut. Yang kedua, mendapatkan bahan untuk perbaikan program berkelanjutan. Yang ketiga, kerjasama antar tim dapat terbangun. Dan yang keempat adalah laporan dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil kesimpulan dari rancangan aktualisasi ini yaitu rancangan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas Tanjung Harjo dan penting sekali dalam menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun setelah kegiatan ini diperoleh bahwa hasilnya adalah terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil terhadap materi yang diberikan. Demonstrasi lebih mudah dipahami oleh ibu hamil. Kemudian karena dalam hal ini dilakukan secara langsung, maka ibu hamil akan mengerti akan MPASI mulai dari pembuatan, frekuensi pemberian, jumlah atau porsi pemberian, dan tekstur pemberian MPASI serta variasi bahan makanan. Kemudian untuk saran yaitu nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang telah diterapkan selama pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat dijaga secara terus-menerus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. Yang kedua yaitu kegiatan rancangan aktualisasi yang telah dilaksanakan hendaknya dapat dilakukan secara terus-menerus dan terjadwal yaitu sebagai langkah awal penurunan stunting. Berikut adalah video tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan yaitu 7 tahap kegiatan sebagai